Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakalan bahas materi tentang conditional sentence. Nah, apa sih conditional sentence itu? Dalam bahasa Indonesia, conditional sentence ini diartikan sebagai kalimat pengandaian. Nah, kalimat ini bisa digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat, kemungkinan terjadinya suatu hal, maupun menyatakan pengandaian atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Conditional sentence ini terbagi menjadi 4 tipe. Nah, kita langsung aja ke conditional sentence tipe yang pertama. Formula dari tipe ke-1 conditional sentence yaitu if ditambah simple present ditambah simple future, di mana simple present adalah subjek plus verb 1 dan simple future adalah formulanya subjek ditambah will plus verb 1. Nah, kata will di sini bisa kita ganti dengan kata can ataupun may. Sedangkan makna dari conditional sentence tipe 1 ini adalah kalimat pengandaian yang sangat besar kemungkinannya terjadi di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang, dengan catatan jika syaratnya terpenuhi. Formula dari makna kalimatnya yaitu subjek ditambah may ditambah verb 1 ditambah that ditambah subjek ditambah may ditambah verb 1 ditambah objek. Nah, di sini kita lihat ke contohnya. Contoh yang pertama, if I see Bartley, I will tell him. Nah, jika syaratnya terpenuhi, di contoh yang pertama ini syaratnya jika saya bertemu Bartley, kemungkinan terjadinya saya bisa memberitahu dia, itu sangat besar. Nah, kita lihat di makna kalimatnya untuk contoh yang pertama. Makna kalimatnya, I may see Bartley that I may tell him. Saya mungkin bertemu Bartley sehingga saya akan memberitahunya. Makna kalimatnya sudah sesuai ya dengan formula untuk makna kalimat. Nah, sekarang kita contoh yang kedua. If Julie is free tomorrow, he will invite her. Nah, di sini berarti syarat yang harus terpenuhinya if Julie is free tomorrow. Nah, jika syarat ini terpenuhi, maka kemungkinan terjadinya sangat besar. Nah, kita lihat maknanya lagi. Julie may be free tomorrow that he may invite her. Nah, ini juga sudah sesuai ya dengan formula dari makna kalimat tipe ke-1. Nah, dalam kedua kalimat di atas ada kemungkinan situasi tersebut tidak terpenuhi apabila syaratnya tidak terpenuhi. Nanti kita lihat ke contoh nomor 1. Apabila saya tidak bertemu Bartley, berarti saya tidak akan memberitahu dia. Kemudian selanjutnya conditional sentence tipe 2. Nah, tipe kedua ini memiliki formula if ditambah simple past ditambah simple past future. Nah, di mana simple past di sini subjek ditambah verb 2. Nah, verb 2-nya ini bisa langsung verb ataupun biasanya jadi kata were. Kemudian simple past future-nya ini subjek ditambah will ditambah verb 1. Nah, kata will di sini bisa kita ganti dengan kata could ataupun dengan kata might. Kemudian untuk makna kalimatnya. Nah, conditional tipe kedua ini memiliki makna kalimat pengandaian untuk menggambarkan situasi yang tidak realistis atau bisa dibilang memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk terjadi. Misalnya membayangkan sesuatu yang tidak mungkin atau berangan-angan. Untuk makna kalimatnya subjek ditambah don't or doesn't ditambah verb 1 ditambah that ditambah subjek ditambah will not ditambah verb 1 ditambah objek. Nah, coba kita lihat aja ke contohnya ya. Contoh yang pertama, if Jack become rich, he will marry her. Pada kenyataannya, Jack ini tidak kaya, maka Jack ini tidak bisa menikah dengan dia. Kemudian, contoh nomor 2, if you really love me, you will buy me a diamond ring. Pada kenyataannya, you don't really love me,
Jadi, you will not buy me a diamond ring. Nah, kita lanjut aja ya ke tipe yang ketiga. Tipe selanjutnya memiliki formula if ditambah past perfect ditambah past future perfect, di mana past perfect di sini memiliki formula subject ditambah he ditambah verb 3, kemudian past future perfect subject ditambah will ditambah have ditambah verb 3. Kata will di sini juga bisa diganti dengan kata could ataupun dengan kata might. Kemudian makna kalimat. Kalau dari kondisional tipe ke-1 dan tipe kedua membicarakan kondisi yang belum terjadi, berangan-angan. Nah, kondisional tipe 3 ini digunakan untuk merujuk ke masa lalu dan berandai-andai bagaimana situasi saat ini bisa berbeda jika yang terjadi di masa lalu berbeda. Untuk formulanya, dari makna kalimat tipe ketiga ini subjek ditambah didn't ditambah verb 1 ditambah did ditambah subjek ditambah will not ditambah verb 1 ditambah objek. Kita lihat aja langsung ke contohnya. If I had seen Diana, I will told her. Pada kenyataannya di masa lalu saya tidak bertemu Diana, jadi saya tidak bisa memberitahu dia. Kemudian contoh yang kedua, if they had studies, they will have faced the exam. Pada kenyataannya di masa lalu mereka tidak belajar, jadi mereka tidak lulus ujian. Nah, tipe ketiga ini hanya kalimat berandai-andai jika kita kembali ke masa lalu. Nah, sebelum ke tipe terakhir dari conditional sentence, kita buat perbandingan antara tipe ke-1, tipe kedua, dan tipe ketiga. Nah, kalian di sini bisa lihat persamaan perbedaan dari masing-masing jenis conditional sentence. Persamaan tiap tipe conditional sentence ini akan membantu kita untuk mudah mengingat materi conditional sentence. Nah, coba kita lihat masing-masing formula dari tiap tipenya. Di sini selalu ada tenses future. Nah, kalau kita ingatnya if simple present, berarti pasangannya simple future. Kemudian kita ingat lagi if simple past untuk tipe kedua. Nah, berarti tinggal kita tambahin future. If jadi pasangannya adalah simple past future. Kemudian tipe ketiga kita ingat if past perfect, maka pasangannya past future perfect. Untuk makna kalimat. Nah, makna kalimat di sini maknanya memiliki formula yang hampir sama ya. Yang membedakan hanya auxiliary dari masing-masing tipe. Di mana tipe ke-1 menggunakan kata may, kemudian tipe kedua menggunakan kata don't or doesn't ditambah dengan will not setelah subjek yang kedua. Kemudian tipe ketiga menggunakan didn't dan will not. Nah, auxiliary may ini biasa digunakan untuk suatu kemungkinan yang terjadi di masa sekarang atau keadaan yang akan terjadi di masa depan. Kemudian don't or doesn't dan will not, auxiliary yang digunakan dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi di masa sekarang ataupun di masa depan. Lalu ada didn't dan will not, di mana ini adalah auxiliary yang biasa digunakan dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi di masa lampau. Nah, banyak cara untuk membantu kalian mengingat materi ini dengan mudah. Jika kalian punya cara menghafal materi ini dengan cara yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah supaya teman-teman kalian juga bisa tahu bagaimana cara menghafalnya dengan mudah. Nah, jangan lupa dari ketiga tipe ini kalian bisa mengubah posisinya. Nah, dengan syarat untuk tipe ke-1, setelah if-nya itu harus simple present. Jadi kalau kita ubah atau kita tukar posisinya, jadi bisa jadi simple future, kemudian ditambah if simple present. Kemudian untuk tipe kedua, kalau kita ubah, if-nya ini harus selalu diikuti dengan simple past.
Nah, jadi kalau kita ubah atau kita tukar jadi simple past future dulu, kemudian if simple past. Nah, untuk tipe ketiga juga sama. Setelah kata if harus past perfect terlebih dahulu. Jadi kalau kita ubah jadi past future perfect, kemudian if ditambah past perfect. Nah, seperti di bawah ini ya. Oke, selanjutnya tipe terakhir adalah tipe zero atau biasa disebut zero conditional sentence. Nah, memiliki formula if ditambah simple present ditambah simple present. Nah, if di sini bisa diganti dengan when. Nah, kemudian untuk formula simple present subjek ditambah verb 1, kemudian ditambah subjek plus verb 1 lagi. Nah, untuk makna kalimat zero conditional sentence ini digunakan untuk membicarakan tentang suatu hal yang pasti terjadi sebagai akibat dari suatu kondisi. Nah, misalnya saja saat kamu tidak merawat gigi, maka gigimu pasti rusak dan berlubang. Atau jika kamu merokok, maka paru-parumu pasti rusak. Nah, jika kita buat lebih rinci, hal-hal yang sering dibicarakan dalam zero conditional ini meliputi general truth atau kebenaran umum, scientific fact, fakta ilmiah, dan juga habitual activity atau kebiasaan. Kita lihat contoh yang pertama, if you don't brush your teeth, you get cavities. Nah, jika kamu tidak menyikat gigi, maka gigi kamu akan berlubang. Kemudian, contoh yang nomor 2, when people smoke cigarette, their health suffers. Ketika orang merokok, kesehatannya akan terganggu. Nah, contoh nomor 1 dan kedua ini sudah pasti masuk ke fakta ilmiah. Kemudian, contoh nomor 3, neuron dies when the brain lacks oxygen. Neuron mati saat otak kekurangan oksigen. Nah, ini juga merupakan fakta ilmiah atau scientific fact. Kemudian contoh yang nomor 4, if my parent go out of town, I sleep in the living room. Nah, jika orang tua saya pergi keluar kota, saya tidur di ruang tamu. Nah, ini merupakan salah satu kebiasaan, berarti masuk ke makna kalimat habitual activity. Nah, cukup sekian dulu untuk pembahasan materi kali ini. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.